Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semua Pak? Ya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk hadir mengikuti aksi nyata terkait menuju satu titik tempat yaitu budaya positif dengan saya Sudarmawan dari SMK Muhammadiyah Ganesha Jakarta untuk calon guru penggerak angkatan 10 di daerah timur. Ya, pada kesempatan ini saya akan mendefinisikan atau memberikan informasi pengetahuan yang kita sharing terkait dengan apa yang dimaksud dari budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk itu apabila kita dapat memanjatkan doa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi sebuah pelajaran kita bersama dan untuk peningkatan depannya. Ya, berdoa menurut agama dan pertimbangan masing-masing dipersilakan. Cukup, baik. Bapak Ibu bisa saya mulai ya? Oke. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Ya. Yang pertama di sini budaya positif yaitu adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi untuk 5 posisi kontrol dan yang keenam yaitu restitusi untuk segitiga restitusi. Oke, kita masuk ke poin yang pertama ya. Di sini saya sampaikan. Saya mengutip filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji, tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahannya yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas dalam tanda kurung, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Di sini kalau saya aplikasikan kita sebagai guru secara garis besar, ya kita tidak bisa lagi beranggapan ada lagi murid yang bodoh, ya, yang sedang dan pintar. Tidak, semuanya murid itu sudah pintar. Tahapannya adalah belum pintar, menuju pintar dan sudah pintar. Kalau saya bisa mengaplikasikannya ke dunia pendidikan, di mana tugas kita sebagai guru yaitu adalah merawat, menumbuhkan, menjaga siapa? Murid-murid sesuai dengan kodratnya. Kalau di sini sampaikan ketika biji jagung tidak akan tumbuh sebagai padi. Anak kodratnya sebagai penyanyi. Tidak mungkin kita bisa cetak sebagai penulis, tidak bisa kita cetak sebagai aktor ya yang tidak sesuai dengan kodrat. Tapi tugas kita di sini sebagai pendidik adalah menuntut kodrat si anak tersebut. Agar apa? Agar mereka bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, ya, yang nantinya akan mencapai kesuksesan sesuai dengan jalurnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, bisa saya lanjut? Baik, selanjutnya di sini saya sampaikan terkait disiplin positif. Ya, sebelum masuk ke dalam pengertian dan tujuan, ya, saya ingin menyampaikan bahwasanya sejauh ini atau selama ini kita menganggap bahwasanya disiplin adalah sebuah bentuk aturan yang harus kita, baik guru dan siswa itu menaati. Ya, itu secara garis besar sebelum saya mengikuti atau mempelajari materi disiplin positif. Ya, tapi ternyata setelah saya mempelajari, membaca materi dan menonton video yang disampaikan dalam kegiatan atau dalam program guru penggerak ini, di mana disiplin adalah bentuk upaya kita. Ini kebaliknya malah, jadi upaya kita untuk menaati ya aturan yang sudah disiapkan. Jadi bukan aturan yang memaksa kita, tapi kita yang berusaha memanfaatkan, ya, yang berusaha untuk mematuhi aturan tersebut. Di situ adalah poin dari disiplin. Ya, kalau di sini pengertiannya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cocok melakukan self-disiplin,
wajiblah pengawasan ini mendisiplinkan diri, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kita yang mencoba mengikuti aturan, bukan aturan yang memaksa kita. Dan setelah akan timbul, akan terbentuk sebuah disiplin. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk murid yaitu akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini agak bingung atau belum paham terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini yaitu secara universal yang bisa kita temui, yaitu adalah, saya berikan contoh, sopan santun, berperilaku jujur, toleransi, saling menghargai, ya. Lalu kecerdasan itu termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal, ya. Jadi kalau kita bisa rumuskan, yaitu tujuannya ya supaya murid itu berperilaku lebih baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Itu poin dari disiplin. Ya, jadi usaha murid untuk mengikuti, untuk menjalankan aturan yang sudah ditetapkan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu masuk ke poin berikutnya terkait dengan motivasi perilaku manusia. Di sini terdapat tiga poin dari perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, mari sama-sama kita renungkan, ya. Kita sebagai pendidik, ketika menjalankan tugas, sudah ada di poin mana atau motivasi mana? Kalau saya pribadi, ya, saya selalu berada di poin yang pertama dan kedua. Ketika saya menjalankan tugas, saya ambil contoh, Pak Yusuf, tolong ikuti pelatihan instruksi dari pimpinan. Saya akan menjalankan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan diberikan oleh pimpinan kepada saya ketika saya tidak menjalankan pelatihan tersebut atau mengikuti pelatihan tersebut. Yang kedua, menjadi alasan saya, motivasi saya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena apa anggapannya saya ketika ikut pelatihan, keren. Bapak Ibu pasti menganggap saya lebih pintar, atau saya sendiri menganggap saya lebih pintar. Imbalan, ya mungkin dalam bentuk reward uang ataupun barang-barang dan lain-lain, souvenir dan lain-lain, itu ya menjadi motivasi saya. Nah, setelah saya mempelajari, ternyata menjadi orang yang mereka inginkan, jadi menjadi yang saya inginkan. Saya mau pelatihan ya karena kemauan saya. Karena apa? Saya mau upskilling, saya mau menambah teman, saya mau menambah wawasan dan lain-lain. Bukan lagi mendapatkan imbalan ataupun hukuman dan ketidaknyamanan. Nah, ini bisa kita sama-sama pikirkan, kita bisa sama-sama ingat-ingat kembali. Murid-murid kita ketika mengerjakan tugas-tugas atau perintah yang kita berikan, apakah sudah sesuai dengan keinginan mereka? Nah, kalau saya bisa menjawab dalam diri saya sendiri, tidak. Murid-murid yang saya ajarkan mengerjakan semua tugas, ya, ataupun kewajiban selama di sekolah karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari penghargaan orang lain. Karena apa biasanya kita ketika ada murid kan yang nilainya bagus, tugasnya bagus, nilainya bagus, mereka dapat penghargaan dari gurunya, dari wali kelasnya, dari orang. Sekarang bagaimana caranya kita dapat menjadikan mereka ingin karena pengalaman mereka, bukan lagi karena adanya ketidaknyamanan dan hukuman serta penghargaan orang lain. Jadi Bapak Ibu, saya lanjut lagi, di sini ada sebuah tabel terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, di sini juga disampaikan ada identitas gagal dan identitas sukses. Oke, hukuman, disiplin, di sini ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau bisa dilihat, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Ketika restitusi merupakan pilihan. Ya, secara garis besar saya sampaikan bahwasanya hukuman dan konsekuensi itu bersifat tidak terjadwal. Jadi suka-suka kita aja. Kalau restitusi itu yang sudah terjadwal atau sudah disepakati. Contoh, ketika kita mendapati murid kita yang belum mengerjakan tugas, apa yang akan kita lakukan? Biasanya kalau saya dulu saya pernah mendapatkan, silahkan tulis di buku, tulisan saya berjanji akan mengerjakan tugas itu sebanyak 100 lembar. Bayangin Bapak Ibu, satu buku cuma 58 sih Bu.
100 berarti kan saya 2 buku. Setelah itu, saya tidak menemukan apa yang saya salah. Salah saya apa? Ya, saya tidak tahu prosesnya itu bagaimana. Yang saya tahu ketika saya salah, saya harus menulis itu. Atau ketika kita mendapati murid kita terlambat, apa yang akan kita lakukan? Ya, karena tidak terjadi oleh suka-suka kita akhirnya hukuman itu akan terjadi. Karena di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, baik secara verbal maupun fisik. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, itu tetap dipaksakan. Tapi yang harus kita jalani adalah sebuah restitusi, di mana merupakan pilihan. Kita berikan pilihan kepada peserta didik, kepada siswa agar mereka menentukan apa langkah perbaikan untuk mereka. Oke Bapak Ibu, ya mungkin sampai sini Bapak Ibu masih oke, mulai mencerna, nanti berkelanjutan sampai di akhir pun akan terjawab. Ya, di sini saya gambarkan lagi hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, saya ambil contoh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang kedua, murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali. Lalu yang ketiga, menggantikan kertas tugas temannya yang dicoret-coret. Yang keempat, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak mengenakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. 5. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang keenam, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat. Yang ketujuh, berjemur di lapangan basket pukul 12.00 karena mengobrol dengan teman. Yang kedelapan, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, kita refleksikan kembali kepada diri kita. Selama ini, apakah benar poin ini yang kita jalankan? Kalau saya menganggap iya, sebelum saya mengikuti program calon guru. Karena apa? Menurut saya ini adalah sebuah tindakan yang paling sesuai. Karena kita beranggapan anak seperti itu mah nggak bisa Pak. Kita pelan-pelanin, kita kasih kebebasan, malah ngelunjak. Bukan tidak bisa, ya, tapi belum bisa. Nah dari situ kita ukur lagi kenapa belum bisa? Karena belum semua atau belum seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini atau di sebuah lingkungan belajar itu mau menerapkan sebuah restitusi. Akibatnya apa? Ketika saya menerapkan restitusi 1 dari 9 atau 1 dari 10, hanya 1 yang menerapkan restitusi dan 9 menerapkan hukuman serta konsekuensi, berarti restitusi yang akan saya jalankan itu akan sia-sia. Karena apa? Akan timbul perbandingan. Anak-anak akan membandingkan, sama Pak Yusuf lebih enak. Mungkin, ya, kalau sama Pak Yusuf mah paling disuruh ini kita mau ngapain? Oh, kalau sama Pak A, B, C, D itu disuruh pusat nih, bla bla bla. Akhirnya ketika ada kesalahan mereka akan jalannya ke sana. Itu tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan atau maksud dari sebuah restitusi. Ya, oke Bapak Ibu, bisa saya lanjut? Oke, di sini restitusi secara garis besar, ya, Gosen menuliskan pada tahun 2004, restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang kedua, pada tahun 1996, dosen juga pernah menuliskan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Sampai sini, jadi restitusi itu penuh dengan pilihan. Siswa yang mendapati masalah, dia menyadarinya, dia bisa menentukan pilihan untuk perbaikan kesalahan. Nah, poin inilah yang mungkin akan coba atau kita akan bersama-sama melaksanakan sebuah restitusi ketika kita mendapati semua permasalahan yang ada pada diri kita ataupun lingkungan kita ataupun terhadap murid kita. Oke Bapak Ibu, selanjutnya ya, poin yang selanjutnya adalah tentang atau terkait dengan keyakinan. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah beranggapan apa sih bedanya tentang peraturan serta keyakinan kelas? Peraturan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu apa? Peraturan itu adalah biasanya kita yang buat tanpa adanya sebuah kesepakatan kita dengan cara dipaksa. Tapi kalau keyakinan kelas itu yang kita yakini di sebuah kelas. Siapa yang yakini? Ya, ada gurunya, ya, mungkin ada bapak ibu wali kelasnya, ya, yang pasti sudah ada atau meliputi juga si murid. Minimal itu kesepakatan antara si guru dan si murid. Itulah sebuah keyakinan kelas. Di mana di sini dengan adanya sebuah keyakinan kelas,
diharapkan mampu mewujudkan dari pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila atau merdeka belajar. Keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif. Jadi budaya positif tadi itu, ya keyakinan kelas ini akan ikut. Jadi skop budaya positif itu ya keyakinan kelas ini terang. Mungkin ya selama ini kita beranggapan keyakinan kelas ya udah aturan saya di kelas ini seperti ini. Saya maunya kelas saya itu bentuknya seperti ini, maunya rapi. Selama saya menjelaskan anak-anak harus duduk rapi, mencatat. Tapi kalau kita tanyakan, kita ada refleksi. Apakah dengan mencatat? Apa? Karena kita merupakan gaya belajar mereka. Kita tidak peduli dengan minat mereka itu seperti apa. Kita tidak peduli dengan kesiapan mereka sudah sejauh mana. Contoh, saya ambil contoh lagi. Ketika saya mengajarkan materi praktik untuk tulang engine active, saya paksakan harus bisa. Ya, tapi saya lupa menanyakan apakah sudah sampai sini materinya. Apakah siswa semua sudah paham? Karena selama ini kan kita praktik pakai job sheet. Pertemuan satu kita sepakati, itu kan kesepakatan kita. Peraturan bukan kesepakatan. Kita punya 7 materi selama 10 bulan. Ya, satu materinya itu kurang lebih 1,5 bulan. Ada yang 1 bulan, ada yang 1,5 bulan. Ya, pada di bulan kedua atau bulan ketiga sudah masuk ke materi kedua nih. Tapi kita lupa bahwasanya ada beberapa anak yang belum siap untuk masuk ke materi kedua. Karena apa? Karena tidak ada keyakinan kelas. Kita hanya membuat peraturan. Oke? Di sini disampaikan juga keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan membuat murid merasa memiliki kelas tersebut. Tapi kalau peraturan kan enggak. Kenapa kamu praktek? Kalau saya diminta Pak. Kenapa kamu nulis? Orang saya disuruh Pak. Kalau saya nggak nulis, saya nggak dapat nilai. Itu sebuah peraturan. Akhirnya apa? Mereka menjalankan dengan terpaksa. Nah kalau di sini sampaikan keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan membuat murid merasa memiliki kelas tersebut. Hal ini akan meningkatkan motivasi belajar karena mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas mereka tetap nyaman dan kondusif untuk belajar. Kenapa sih saya analogin atau saya berikan contoh tadi ketika melakukan praktik piramid engineering? Saya ambil contoh, siswa A belum menguasai terkait piramid. Siswa A baru menguasai materi tentang tuna konvensional. Tapi kita paksakan aturan yang kita buat, bahwasanya di pertemuan depan, yaitu kita akan melakukan praktik tuna engineering. Si A ini nggak ngerti, si B udah ngerti. Ketika masuk di materi itu, si A akan jahil. Dia akan bingung karena apa? Ya karena dia belum ngerti. Akhirnya apa yang dia lakukan? Tidak dapat menjaga ruangan kelas tetap nyaman dan kondusif. Kita refleksi bersama-sama. Ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, apakah seluruh siswa mengikuti? Ini kompleks loh. Ya, nggak jarang kita menemukan anak-anak itu ya ketika kita jelasin, kita udah serius, sudah sangat variatif. Kita sudah memenuhi seluruh pembelajaran diferensiasi kepada siswa. Itu kita udah nyiapin kontennya, prosesnya jelas, produknya ada. Tapi masih ada 1, 2, 3, 4, 5 siswa yang tidak menganggap kita. Karena apa? Kita tidak membuat keyakinan, kita hanya membuat Oke, selanjutnya bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas pastinya berbentuk abstrak. Karena apa? Kita akan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di dalam kelas tersebut. Tadi yang saya sampaikan, bisa ada gurunya, ada wali kelasnya. Ya, wali kelas tugasnya untuk apa? Untuk mengingatkan kembali bahwasanya ini kesepakatan yang sudah kita yakini bersama. Jadi ketika kamu praktik, kamu harus menuntaskan tugas praktik ini selama hari ini atau 2 hari pertemuan. Itu keyakinan. Memang sudah kita atur gitu. Ya, itu tugas wali kelas ya. Kalau sebenarnya harusnya ada guru dan si siswa. Ini pasti abstrak. Ya contoh kita sebar kuesioner atau kita sebar sebuah kertas lah atau Google Form kepada anak-anak atau Google Sheet. Silakan nak, keyakinan apa yang kalian dapatkan? Anak-anak banyak. Pasti ngisinya, Pak boleh belajar sambil minum, Pak boleh belajar sambil makan, Pak boleh bolak-balik ke toilet. Ini abstrak. Ya, jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan karena kita melibatkan mereka semua. Kalau peraturan kan udah pasti. Masuk jam 6 dulu, wajib membawa jersey. Itu pasti, nggak abstrak. Tapi kalau keyakinan dipastikan abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Universal itu keseluruhan. Anak
anak-anak tuh sukanya perlu pasti sesuai jenjangnya. Kebetulan kita di SMA, ya pola pikir anak-anak kita itu sudah lebih dewasa dibandingkan jenjang-jenjang yang lain. Apa yang mereka harapkan itu udah pasti lebih terarah gitu dibanding yang tingkat SMP bahkan SD ataupun tahun. Ya, berikutnya dibuat dalam bentuk positif. Positif ini apa? Kalimat yang positif. Contoh, ketika kita membuat keyakinan kelas, tidak boleh menggunakan handphone. Ini jawaban dari anak-anak karena abstrak. Gak boleh pakai handphone, Pak, atau jangan pakai handphone. Kita rubahlah dalam bentuk kalimat yang positif. Contohnya apa? Selama di kelas menggunakan handphone sesuai dengan kebutuhan. Lebih positif dibandingkan jangan main handphone. Ya, atau jangan ke toilet. Bisa kita rubah dalam bentuk yang positif. Ya, jika ingin ke toilet harus lapor atau diisi. Oke, berikutnya poinnya yaitu adalah sedikit saja akan mudah diingat. Jadi jangan panjang-panjang kata-kata. Keyakinan kelasnya itu apa? Misalnya saling menghargai, cukup. Ya, tapi kan kadang-kadang kita bisa saling menghargai. Apabila ada teman bla 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 bla. Nah di sini supaya diingat cukup sedikit saja. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Contoh lagi, selama kita mempelajari materi, kalian semua harus menonton YouTube yang saya sudah buat. Kita lupa kondisi kelas kita, background anak-anak kita nih lupa. Apakah mereka semua mempunyai handphone? Punya, Pak. Yang kedua, apakah mereka semua mempunyai paket data? Belum tentu. Tapi kita memaksakan keyakinan kelas kita ini. Setiap pelajaran sebelum praktek, kalian wajib nonton video dari YouTube yang saya upload atau yang saya peragakan ada di link YouTube. Nah, itu keyakinan kelas. Kita tidak menyesuaikan dengan kondisi kelas. Atau di sini sekolah, kondisi kelas dan sekolah. Ya. Oke, jadi keyakinan kelas itu harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Selanjutnya, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat. Tadi saya sampaikan pertama, di mana keyakinan ini bisa kita sebar seperti apa? Kita bisa pakai kuesioner, kita bisa bagi ke teman-teman, ya, kita bisa bagi kepada murid-murid. Kira-kira keyakinan sekolah ini apa sih? Ya, pimpinan yayasan kita di swasta. Untuk keyakinan sekolah itu seperti itu. Kalau di kelas kita disebar, ada kita, ya, ada anak-anak yang menyampaikan pernyataannya secara universal. Kita akan menggiring opini-opini mereka menjadi kalimat yang positif, dibentuk dalam kata yang sedikit supaya lebih dipahami dan sesuai dengan kondisi sekolah. Ini coba keyakinan kelas, misalnya anak misi kan ada aja. Pak, selama praktek, ya, misalnya praktek di mobil, kita harus satu mobil satu siswa, kan tidak sesuai dengan kondisi sekolah. Kondisi sekolah kita misalnya di satu ruangan ketika praktik hanya di satu unit mobil. Nah, kita buat kesepakatannya kan berarti bergantian. Dalam satu mobil itu bisa dikerjakan oleh 2-3 siswa. Caranya bagaimana nanti bergantian? Itu kita yakini, kita sepakati. Karena di sini ada poin sesuai dengan kondisi sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, di sini selanjutnya, poin selanjutnya adalah terkait dengan kebutuhan murid. Kebutuhan dasar manusia, di mana ada penguasaan manusia atau murid itu butuh penguasaan, butuh kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Penguasaan. Saya pribadi sebelum mengikuti program ini tidak memberikan kebebasan itu kepada murid saya. Nggak bisa saya bebasin mereka untuk berpuasa. Mereka yang mengatur nggak bisa, semua ikut aturan saya, berarti saya yang berpuasa. Saya hanya memenuhi kebutuhan saya. Ya, ada saya seorang guru nih, saya ada di sekolah, berapa murid yang saya ajar, saya harus memenuhi kebutuhan penguasaan si siswa-siswa. Pak, saya pengen dong megang mobil kelas itu dari pagi sampai siang. Saya nggak mau diganti-ganti. Kita harus coba penuhi kebutuhan. Atau Pak, saya pengen nih jam prakteknya itu dari pagi sampai jam 9 Pak. Nanti istirahat saya lagi praktek lagi Pak. Itu harus kita coba penuhi. Karena itu sudah menjadi kebutuhan dasar manusia, atau di sini saya tuliskan kebutuhan murid. Ya, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kita harus mencoba memberi mereka ketika mereka, contoh lagi, dalam melakukan kegiatan praktik, ya, mengerjakannya harusnya melepas baut itu putarannya ke kanan, ke kiri. Si anak memutarnya ke kanan, terus kita salah.
tidak memiliki rasa diberi. Oke, harusnya bagaimana? Oke, nah, kamu sudah mencoba nih, terima kasih nih, atau sudah bagus kamu sudah mencoba. Tapi yang benar atau yang sesuai diputarnya ke kiri. Itu akan lebih bermakna untuk siswa dibanding salah sampai bilang ke kanan ke kiri. Selama ini itu yang kita jalan, ya. Oke, itu selanjutnya adalah kesenangan. Sebagai manusia kita butuh kesenangan. Kita harus senang dalam mengajar. Kita dulu sebagai guru dan murid juga harus senang dalam belajar. Jangan sampai murid tidak senang dalam belajar. Atau kesenangan ini nggak ada lah. Ketika anak kayak sambil joget-joget, melepas bau, ya bongkar roda, itu kesenangan yang mereka lakukan. Atau ketika menulis itu ya sambil main-mainin apa. Kita harus coba ke situ. Karena itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Gak bisa, jangan begitu. Gak boleh, siapa suruh begitu. Kita membatasi kebutuhan mereka. Akhirnya apa poinnya nanti tidak akan tercapai tujuan belajar yang kita sampaikan. Tidak akan tercapai apa yang ingin kita capai bersama murid kita. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan di sini bukan secara frontal atau secara universal. Kebebasan contoh, ketika kita memberikan tugas harus divideokan. Sedangkan anak ini dia pengen ada video, ada audio, ya, dan ada produknya. Enggak, pokoknya harus videonya aja, nggak boleh ada suara. Kebebasan mereka tidak ada. Balik lagi, tidak akan tercapai tujuan. Selanjutnya bertahan hidup. Kenapa di tengah? Kenapa bisa? Karena menjadi dasar. Jadi dasar kita sebagai manusia, kita harus bisa bertahan. Ini nggak boleh kita batasi. Ya, contohnya seperti apa? Ketika ada anak, Pak, saya belum sarapan nih, Pak, saya mau makan. Wah, nggak bisa. Ini jam belajar. Bertahan hidup mereka kita hilangkan. Kita membatasi atau menghilangkan kebutuhan mereka untuk bertahan. Atau Pak, saya mau minum, nggak bisa. Karena apa? Kita membuat standar itu mereka harus sama seperti kita. Ya saya aja kuat tuh dari pagi siang nggak makan, masa kamu makan dulu? Kita hilang. Ini nggak tercapai. Akhirnya kebutuhan hidup, kebutuhan dasar manusianya tidak semua. Tapi ketika semua ini tercapai, sudah pasti proses pembelajaran itu akan lebih menyenangkan. Siswa akan memiliki minat dan kemauan yang lebih. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, di sini sudah mulai masuk ke 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol ini, yang pertama ada penghukum, yang kedua itu pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Izin, Bapak Ibu, boleh ada 1-2 yang mengutarakan. Kira-kira ini kita refleksi aja diri kita sendiri, kita refleksi bersama. Sejauh ini dari 5 posisi kontrol yang ada, ya, yang sering atau yang sudah kita lakukan itu di poin mana aja? Mungkin ada Bapak Ibu yang berkenan refleksi. Ya, boleh Pak Dion. Sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau menyampaikan? Oke, Pak Ari. Membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Oke, nah, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Tidak ada yang salah. Semuanya sesuai. B, tahapannya kita harus bisa menguasai penghukum, bisa menguasai pembuat rasa bersalah, bisa posisikan sebagai teman, sebagai pemantau, poin akhir kita sebagai manajer. Karena membuat posisi kontrol kita sebagai manajer, kita harus menguasai dulu sebagai pemimpin itu sebagai penghukum itu seperti apa, sebagai pembuat rasa bersalah itu seperti apa, sebagai teman, sebagai pemantau itu seperti apa. Ya, kalau di sini saya tuliskan penghukum, itu contoh katanya selalu, pasti selalu yang berakhir selesai. Yang membuat rasa bersalah, ya, itu gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ya. Nah, kalau penghukum di sini lagi biasanya itu ada lagi tindakannya baik secara fisik maupun verbal. Saya gambaran lagi lah, misalnya datang terlambat, anak, ya usap, ya lari, ya. Terus kalau membuat rasa bersalah, tuh kan udah mau bilang, karena kita sebagai wali kelas nih, kan udah mau bilang jangan begadang, terlambat kan kamu, untuk membuat rasa bersalah. Ketika kita posisi kontrol sebagai teman, ayo dong bantu bapak. Ini kalau bapak terlambat terus, saya yang ditegur oleh pimpinan.
Ketika kita posisikan kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, kita sudah tahu siswa A atau murid A itu tidak sering terlambat. Kita sudah tahu, tapi kita hanya memantau tanpa adanya tindak lanjut. Kita hanya memperhatikan, kita berharap mereka dapat menemukan atau dapat memperbaiki di kemudian hari atau di esok hari. Ya. Lalu sebagai manajer, ini kita menguasai dulu 1, 2, 3, kita harus terus. Ya, yang dimana sebagai manajer di sini kita akan menerapkan yang namanya restitusi tadi. Ya, yang dimana kita memberikan pilihan, kita memberikan kebebasan kepada siswa. Tahapannya seperti apa untuk proses sebagai manajer? Ya, yaitu dengan menerapkan restitusi. Restitusi di sini itu ada apa aja? Ya, pertama menstabilkan identitas. Oke, yang kedua itu ada validasi tindakan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi kalau secara umum atau secara garis besarnya itu saya sampaikan, posisi kontrol sebagai manajer, siswa kita sebagai pendamping nih, agar siswa dapat menemukan kesalahannya. Dia tahu nih apa yang salah, dia menyadari, dan si siswa ini dapat menemukan solusi untuk kesalahan tersebut. Terlambat, nah, dia tahu, oke Pak, saya terlambat. Kita boleh tanya, atau kita menstabilkan identitas dulu. Di sini saya sampaikan, oke, Bapak juga pernah terlambat. Itu upaya kita untuk stabilkan identitasnya. Tujuannya untuk apa? Mereka, ya biar mereka tahu nggak semua orang itu sempurna. Kita juga pernah melakukan kesalahan sebagai guru. Lalu kita validasi tindakannya. Nah, kira-kira ya kalau kamu datang jam 7 itu salah atau benar? Kita tanya dia dulu, karena apa? Supaya mereka menyadari apa yang mereka lakukan sudah sesuai atau belum. Ya kan? Kalau masih jawaban, iya Pak, saya sadar. Nah, kira-kira ya kalau sadar ini apa yang akan kamu lakukan? Atau keyakinan apa yang kamu lakukan, yang kamu langgar? Ya pasti keyakinannya karena di lingkup sekolah, yaitu adalah keyakinan sekolah terkait tata tertib atau disiplin atau hadir tepat waktu. Udah tahu, kita sudah bisa mengatakan si anak jadi udah tahu salahnya, ya apa yang dia berbuat, dia tahu itu salah atau benar, dia tahu keyakinan mana yang dilanggar, dia dapat menemukan solusi. Setelah itu apa yang bisa kita tanyakan? Kita bisa tanyakan, oke, kedepannya nih karena kamu sudah tahu kesalahan kamu, apa yang menjadi dasar, ya apa yang kamu lakukan di depan? Kedepannya kamu akan seperti apa? Ya, biasanya anak, oke Pak, baik, besok saya nggak akan terlambat lagi, saya akan tidur lebih cepat, saya akan HP saya matiin Pak, atau saya akan pasang alarm. Nah itu tinggal nanti kita lakukan peninjauan secara berkelanjutan, apakah berjalan dengan efektif atau tidak. Itu ketika kita menjadi seorang manajer. Ya selama ini mungkin ada 1-2 poin yang sudah kita jalankan, kita sudah mencoba, tapi kita tidak menyadari. Termasuk saya pun, saya sudah mencoba melakukan. Ya, dari poin-poin ini, ternyata saya menyadari bahwasanya oke, saya masih lebih banyak posisi kontrol sebagai guru. Saya masih banyak sebagai posisi kontrol buat rasa bersaing. Sebagai teman itu apalagi, kadang itu di perwalian ketika absensinya banyak nggak masuk itu udah pasti saya, ayo dong nak, kalau nggak apa nih absensimu dan 6 nih, maksimalnya 6 loh. Kalau bantu bapak lah, nanti kalau sampai 7 bapak yang ditegur. Selama ini kan seperti itu. Ya. Seharusnya kan kita bisa posisikan sebagai manajer. Contohnya apa? Saya berikan lagi contoh ketika kita memanggil siswa. Kita udah dapat ada 1 siswa 6 kali tidak hadir. Kita panggil. Kita sudah mencoba menerangkan. Kita ingin menstabilkan identitas. Kita tanya, kenapa nak? Ya dong, kita tanya orang tuanya kenapa? Ini orang tua sama anak kita tanya. Ya, kenapa? Ini Pak, saya terlambat karena begini. Ya, setelah itu tahapannya kita tidak validasi. Kita validasi, oke. Kira-kira nih kalau kamu bolos itu benar atau salah? Itu biasa kita lakukan. Salah Pak. Tapi poin untuk menanyakan keyakinan dan tindak lanjutnya itu yang belum bisa. Karena tindak lanjut itu biasa dari kita. Saya sendiri pun mengakui. Oke, besok-besok nih kalau kamu ngulangin lagi, skorsinya 3 hari. Loh, aneh kan? Kadang saya juga kurang setuju gitu dengan skorsing itu. Apakah setelah di skorsing itu anak terus rajin, terus berubah? Enggak. Mungkin dalam sesaat. Ya, kalau kita balik lagi, ketika kita pastikan di sini. Nah, ketika kita sudah menstabilkan identitas, kita udah panggil.
anak-anak siswa. Oke, ini saya ini balik lagi ya. Kita sudah melakukan manajer, kita sudah posisi sebagai manajer, kita sudah panggil siswa dan orang tua, sudah kita validasi tindakannya benar atau salah, tapi di tahapan menanyakan keyakinan apa yang dilakukan sebelum kita capai, dan tidak lanjutnya itu kita menentukan. Oke, besok-besok kalau kalian nggak masuk, nanti akan diskorsi 3 hari, bersihin bengkel selama seminggu, dan biasanya itu Bapak Ibu ya. Akhirnya siswa kembali lagi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini poin ini lagi motivasi perilaku mereka, nggak akan positif. Memang benar gitu loh, nggak terlambat lagi, nggak. Saya jamin mungkin 10, ya 7 lah dari 10. Ketika kita berikan skorsing 7 hari, boleh kita sampling 7 benar, masuk terus. Tapi kan kita jangan lupa tujuan pembelajaran kita. Akhirnya motivasi perilaku dari manusianya, dari siswanya, itu akan di sini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Coba aja tes deh, Bapak Ibu, ketika ada siswanya di kelasnya, baik perwalian ataupun di kelas, kamu sekarang rajin banget, coba kan. Rata-rata pasti jawabannya, saya kalau nggak masuk dihukum. Saya nggak enak Pak, dia mau ngomongin dulu, benar nggak? Ada nggak Bapak Ibu menemukan? Ya karena emang saya mau jadi lebih baik Bu. Pak, jarang. Karena apa? Itu tadi restitusi yang sudah kita jalankan tanpa kita sadari. Ya ini pun saya sendiri, saya tidak menerapkan yang namanya menanyakan keyakinan. Kira-kira itu kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Ya Bapak Ibu ya, sepakat aku nggak sampai sini. Atau ada pandangan lain ya. Sekali lagi di sini kita sharing ya, saya tidak bermaksud menggurui ya, saya coba membagikan apa yang sudah saya pelajari, apa yang saya sudah coba pahami ya. Sampai hari ini juga saya masih mengulang-ulang terkait modul-modul yang ada di modul 1.1 profil belajar filosofi pembelajaran menurut Kak Hadi. Yang kedua itu ada kedua itu ada nilai dan peran guru penggerak. Lalu ada visi misi guru penggerak sampai di budaya positif. Ini mengulang-ulang. Itu dia saya mereview, kayaknya saya udah melaksanakan loh. Kalau kita balik lagi ke restitusi, saya udah panggil loh sekolah kita tuh. Wah, udah lagi di sini nih. Ketika nggak masuk itu kan cepat, akurat. Tapi kenapa impact atau hasilnya itu masih? Karena perilaku motivasi itu belum ada. Tanya lagi aja sama murid kita. Hari ini kamu sekolah mau ngapain? Nah, kalau saya disuruh orang tua banyak. Nah, saya kalau nggak masuk dipanggil sama guru saya. Saya kalau nggak masuk itu nanti. Tuh, Bapak Ibu bisa menemukan. Karena apa? Poin ini bukan hanya kita sebagai guru yang berperan, atau bukan kita yang ada di sekolah. Orang tua pun juga berperan. Harusnya di rumah juga orang tua menjadikan anaknya menjadi motivasi ingin, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tapi kan jarang orang tua di rumah. Awas lu ya kalau nggak sekolah, nggak gua kasih duit jajan. Akhirnya apa? Motivasi perilaku itu karena nggak nyaman. Kalau nggak sekolah gua di rumah lu ngepel nyapu, bisa orang tua di rumah. Akhirnya dia sekolah nyampe sekolah, ini lagi gugur tugas. Tujuan kita nggak ada. Ya, untuk menumbuh kembangkan sesuai dengan kodrat itu namanya. Ya Bapak Ibu, benar nggak? Benar belum? Ini saya jelaskan kadang saya putar lagi, saya buka lagi, saya baca lagi berulang-ulang. Apakah benar? Apakah sudah sejauh mana kita? Memang dalam aplikasinya itu pasti ada sebuah hambatan, sebuah tantangan itu pasti ada. Hambatannya itu apa? Ya lingkungan. Tadi seperti saya sampaikan dari 10, kalau kita 1 dari 10 itu akan berasa berat. Itu hambatan. Tantangannya sudah pasti. Apa namanya? Bahasanya itu apakah kita bisa melakukan secara berkelanjutan? Itu menjadi sebuah tantangan. Kadang kan di awal, oke, kita terapin karena free, karena tugas kita hanya mengajar bahasanya. Mulai ada tugas tambahan. Mulai itu timbul. Udahlah, repot kalau begini. Lama, itu menjadi tantangan kalau saya seperti ini. Sama-sama ya, mari kita coba, kita rubah, ya, kita jalani, kita yakini bersama bahwasanya ya kita pertama tadi harus mengembangkan anak sesuai dengan kodratnya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Kita dianggap sebagai seorang petani, ya kan, kita mengembangkan dari biji jagung yang kurang baik pun ketika ditanam di tanah yang subur,
dengan pemantauan yang baik, pemupukan yang baik, diperhatikan secara baik, insya Allah akan menjadi padi yang bagus atau itu jagungnya berkualitas. Ya, sama anak-anak ketika dia dasarnya itu anggaplah ini kurang paham atau kurang pintar, ketika kita menuntun, kita mendampingi, kita memberikan perhatian khusus, itu insya Allah akan tumbuh sesuai dengan koordinat. Ini akan menjadi tantangan lagi apa? Adanya keirian atau kesenjangan. Teman-teman yang lain pasti akan beranggapannya kan loh, kok murid itu doang sih yang diperhatiin? Murid yang lain tidak. Nah ini nanti akan berpanjang. Ya, sedikit saya sharing di program ini ternyata dari 0.1 sampai 0.4. Sekarang saya sudah mulai masuk ke modul 2.1. Ya, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu berkelanjutan. Jadi kalau kita ngikutin semua itu goalsnya sampai nanti ada di akhir itu pembuat keputusan. Ya, itu di modul 3 itu nanti yang berlanjutan, walaupun disampaikan program guru penggerak ini adalah sebagai calon kepala sekolah, tidak harus kepala sekolah, semua guru. Ya, saya sampaikan, saya ingatkan untuk kabar bapak ibu, semua guru itu wajib mengikuti yang namanya program guru penggerak. Kalau saya boleh sampaikan, karena apa? Dari situlah kita akan memulai dari diri kita sendiri. Karena tagline-nya kan tergerak, bergerak, menggerakkan. Kita sudah mulai tergerak, kita akhirnya bergerak mengikuti pelajaran. Ketika kita tuntas, kita harus bisa menggerakkan. Nah, ini desiminasi ini bagian dari saya untuk menggerakkan Bapak. Menggerakkan untuk apa? Ya tadi poin budaya positif. Marilah kita sama-sama kita belajar seperti yang walaupun ya secara besar, satu sekolah belum bisa berjalan bersama. Tapi ketika kita mulai gerakan dari ini, saya bisa gerakan. Kebetulan di sekolah ini kan sudah ada satu rekan kita yang lebih dulu menjadi guru penggerak. Beliau menggerakkan saya. Saya salah satu yang digerakkan oleh beliau. Karena apa? Saya terpacu untuk menggerakkan. Totalnya ada 10 orang yang secara langsung nih. Ya, secara keseluruhan mungkin belum. Seluruh guru misalnya yang ada di sekolah kita ini, ayo semua ikut, belum. Tapi ada 10. Saya menjadi satu dari 10 tersebut yang merasa digerakkan. Jadi beliau sudah tergerak, sudah bisa bergerak karena mengikuti, dan bisa menggerakkan, berhasil. Saya harus bisa menggerakkan juga. Ya kan? Jadi bagian dari saya untuk menggerakkan. Oke, ini. Ya, untuk apa? Kita menjalankan namanya budaya positif. Ya, oke. Kita bisa balik lagi. Kita lanjut. Di sini sudah sampai di 5 posisi kontrol, ya Bapak Ibu ya. Poinnya yaitu kita harus bisa memposisikan posisi kontrol kita sebagai seorang manusia. Ya, sampai hari ini, sampai pagi ini bisa kita refleksi diri kita sendiri, apakah kita sudah sebagai seorang manajer. Sampai pagi ini loh, sampai tadi kita sebelum dibuatnya kegiatan diseminasi ini, saya harus kita tanya pada diri kita sendiri dan kita jawab diri kita sendiri aja yang tahu. Kira-kira posisi mana yang 5, tapi kita baru 5. Ya, oke Bapak Ibu. Selanjutnya di sini saya sampaikan ada ciri-ciri dari restitusi, yaitu pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, tadi sampaikan, ketika dia terlambat kita suruh pusat, itu kan bagian dari menembus. Sedangkan di sini saya nyatakan bukan. Dari yang saya pahami, dari yang saya baca, bukan untuk menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ketika belajar dari kesalahan, nggak mungkin kita suruh lagi dia pusat. Sama. Kita memberikan kebebasan mereka untuk menyadari, meyakini, dan keyakinan berikutnya itu apa yang akan mereka lakukan. Yang kedua, tawaran mencari solusi. Kita memberikan tawaran. Ya, dengan solusi-solusi yang kita berikan. Ya, bukan paksaan. Selama ini kan kita masih memaksa. Ayo bisa. Kalau aturannya dibikin mudah, pas besok kamu melanggar, udah saya bikin ya, jadi kamu terlambat, kamu nyapu selama 1 bulan, itu paksaan. Akhirnya balik lagi nanti ke motivasi perilaku. Ya, terada lagi ada kebutuhan dasar manusia itu udah, wah, berhubungan kompleks bisa sampai restitusi. Oke, selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita harus mencari dasar. Kenapa si anak ini terlambat? Itu harus kita cari dasarnya. Oke, karena apa? Kalau dia mundurin lagi itu dari motivasi. Yakin deh kalau saya. Karena apa? Ya saya sekolah dipaksa Pak.
Saya sekarang masuk SMA, orang saya punya SMA, ya itu sebuah paksaan, indah. Ya akan ketemu sampai di sini lagi gitu. Tapi di sini kita bukan dasar. Oke? Menguatkan diri sendiri dan memperbaiki hubungan. Oke? Selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter udah pasti. Profil, wajah, pancat, sendiri. Bukan lagi berfokus pada tindakan. Jadi bukan lagi hubungan. Itu kita yang maju mereka untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan mereka. Tugas kita sebagai pendamping, kita hanya mendampingi mereka. Kita tidak dapat merubah mereka, enggak. Kita mendampingi. Kalau selama ini kan kita berapa? Saya harus bisa bentuk mereka, saya harus bisa buat mereka jadi juara, saya harus bisa buat mereka masuk ke perusahaan tersebut. Itu belum sesuai dengan kontraknya. Mungkin selama ini ada yang sesuai. Oh, saya berhasil dengan jumawanya. Mungkin saya sendiri, saya pribadi. Oh, saya berhasil. Banyak anak-anak saya bimbing, ya, itu bisa bekerja perusahaan A, B, C, D. Mungkin kebetulan itu sesuai dengan kontrak, tapi kita lupa. Ya, itu kan hanya 10 dari 35 per kelas, 100 dari 1000 murid kita. Tahu. Ya Bapak Ibu. Nah, kita melupakan yang 900 seperti apa. Karena itu tidak mungkin sesuai dengan kontrak. Tumbuh kembang sesuai dengan kontrak. Ya, tidak menutup kemungkinan di dalam kelas kita itu ada bakat-bakat terpendam dari mereka. Mari kita sama-sama kita gabung. Mari sama-sama kita. Ada mereka yang bisa editor. Sedangkan kita selama sekolah, selama belajar di sini ya, bahasanya biasanya enggak. Karena itu ada namanya pembelajaran desain komunikasi visual. Tapi kenapa anak-anak bisa? Dia bisa edit video, dia bisa bikin sebuah video reels yang penuh dengan editan. Harusnya itu jadi refleksi kita. Berarti ini kodrat mereka, potensi mereka di sini. Wah, kita manfaatin sesuaikan dengan bidang kita. Oke, tadi kendaraan mereka bisa saja mereka bisa kita jadikan sebagai problem. Berarti kita kuatkan apa? Materi-materi dasar. Ya kan contoh-contohnya banyak YouTuber sekarang itu yang misalnya contohnya kayak review Honda Stylo baru. Bisa. Itu kalau nggak ngerti dasarnya, loh, sebaliknya, ngerti dasarnya, tidak ngerti ilmu desain komunikasi visualnya, nggak jadi videonya, nggak akan meledak boom. Ya, kalau kita refleksi bersama gitu, saya pun juga sampai hari, saya refleksi lagi, oke, sampai mana, apa yang harus kita lakukan ke depannya, seperti apa, potensi apa yang harus kita gali. Itu kebutuhan dasar dia kita butuh. Oke. Selanjutnya di sini penerapan segitiga restitusi tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama tahapannya yaitu menstabilkan identitas. Pertanyaannya itu seperti apa biasanya kita ajukan? Saya berikan contoh. Siapa? Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya ambil lagi case-nya atau kasusnya itu siswa datang terlambat. Kita tanya, oh ya nak, hari ini bapak dengar nih atau bapak dapat info dari guru piket, ya katanya hari ini kamu terlambat ya. Saya jawab, ya Pak, saya terlambat. Stop dong biasanya. Itu kalau kita tidak menerapkan segitiga restitusi, nggak tahu akar permasalahannya, dia pun juga nggak tahu masalahnya, apalagi tidak lanjut. Di sini kita bisa stabilkan identitasnya dulu. Dengan apa contohnya? Oh iya nak, Bapak tahu kok setiap orang itu pasti nggak sempurna. Atau di sini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu identitasnya kan stabil. Jadi dia merasa, oke, berarti saya salah nggak sendiri. Berarti orang lain pun juga pernah salah. Atau bahkan Bapak Ibu Guru juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Setelah menstabilkan identitas, tahapan kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Kita tanya, apakah terlambat itu masuk ke dalam tindakan yang salah? Di sini contohnya, kamu tentunya punya alasan. Kita tanya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi, oke, Bapak tahu nih, pasti kamu punya alasan kenapa kamu hari ini terlambat. Ya kan? Oh ya Pak, saya terlambat karena tadi jalanan macet bla bla bla. Kita tanya lagi, kita validasi lagi. Nah, kira-kira nih yang melakukan atau kamu terlambat ini salah atau enggak? Salah atau tidak? Ya, ini kita validasi dulu, disetujui aja supaya anak tahu yang dia lakukan itu benar atau salah. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, di menanyakan keyakinan ini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Berbalik lagi. Kalau kita rujuk balik lagi kan, ketika kita tidak motivasi yang kita jalani,
keyakinan kelasnya nggak kita buat, kita membuatnya peraturan kelas. Ya, kebutuhan dasarnya tidak kita penuhi. Oke? Terus hukuman, konsekuensi dan restitusinya tidak kita terapkan. Nggak bakal nyambung. Kita nggak bisa nanya keyakinan kelas, karena bukan keyakinan yang kita buat. Yang kita buat kan peraturan. Jadi peraturan apa yang kamu langgar? Ya dia nggak menunjukkan rasa tanggung jawab. Dia yang bikin bukan saya. Kan begitu yang sering kita temui sampai hari ini. Ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oh ya Pak, saya akan ke depannya itu bangun lebih cepat, berangkat lebih pagi, tidur lebih cepat, memasang alarm. Itu bentuk upaya untuk memperbaiki kesalahan. Akhirnya apa? Si anak menyadari kesalahan yang telah dia lakukan, dia tahu salah atau benarnya, dia dapat menemukan solusi. Seperti itu. Oke? Mungkin bisa saya putarkan sedikit contoh penerapan dari segi 3 restitusi yang sudah saya jalankan kepada salah satu siswa di sini. Ya? Misi Pak. Oh iya Satrio, silakan. Apa benar Bapak manggil saya Pak? Oh iya benar Satrio. Jadi memang Bapak benar manggil Satrio karena Bapak nih dapat laporan nih dari pembina pramuka kalau kamu hari Rabu kemarin tidak ikut kegiatan pramuka ya? Iya Pak, soalnya saya buru-buru mau pulang karena mau diajak nongkrong sama teman saya Pak. Wah, pasti seru tuh. Saya juga senang diajak nongkrong gitu. Namun, apakah tindakan yang kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Pak, karena saya tidak mengikuti kegiatan pramuka tanpa izin. Ya, kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu lakukan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Pak. Ya, nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu lakukan? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka Pak. Mungkin ada yang lain? Saya bisa mengikuti kegiatan dulu baru saya mengikuti ajakan teman Pak. Nah, berarti kamu sudah paham ya bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya? Iya Pak, insya Allah saya akan lebih tertib lagi Pak. Oke, terima kasih Satrio. Jadi Bapak harapkan ke depannya akan menjadi lebih baik lagi ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Satrio ya. Iya Pak, mari Pak. Mari. Setelah saya berdiskusi dengan guru saya merasa lebih tenang, dihargai, dan mendapatkan solusi. Sehingga saya tidak mengiringnya lagi. Terima kasih. Oke, ya Bapak Ibu, berikut yang tadi saya putarkan terkait dengan video dari penerapan segitiga restitusi. Ya, jadi ceritanya itu real. Saya ambil cerita ini sesuai. Saya tanpa membuat skenario yang terperinci karena memang ceritanya itu ya berdasarkan nyata gitu. Jadi anak kita itu banyak yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, pramuka khususnya. Ya, jadi di sini saya manggil Satrio. Ya, saya tanyakan, saya berikan penjelasan, saya mau bikin video bla 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 ya terkait dengan segitiga restitusi. Saya minta dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ya, dari poin-poin yang tadi saya yang ada di video, saya mendapati si siswa ini ya pulang dia karena nongkrong, begitu aja teman, ya dia sudah mengakui kesalahannya, dia menyadari bahwa tindakan yang dilakukan itu salah. Dia menyadari sudah melakukan atau melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ya. Dia dapat menentukan solusi untuk kedepannya. Dengan apa? Dengan mengikuti kegiatan ekskul terlebih dahulu, baru nongkrong atau meminta izin dengan guru pembina atau pembimbing, ya, baru bisa pulang. Oke, kalau kita boleh review, kenapa bisa sampai terjadi hal seperti ini? Karena kita seluruh stakeholder yang ada di sekolah, kita sebagai guru itu belum bisa menjalankan keyakinan sekolah yang kita sepakati bersama. Dari mana? Ya kita harus melakukan pengawasan kepada seluruh siswa pada saat kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Oke, selama ini kita berapa banyak? Tenang aja, sudah ada guru praktek atau guru ekstrakurikulernya atau sudah ada guru pikir. Ya, yang mana itu ya sebenarnya itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi keyakinan yang kita sepakati. Jadi hal ini bisa terjadi karena kita juga belum menjalankan. Begitu ya, poinnya dimulai dari menjalankan, membuat keyakinan kelas, kita memahami motivasi perilaku. Oke, Bapak Ibu, ya sampai sini kesimpulan atau ajakan yang bisa saya tuliskan di sini saya memberikan kutipan sedikit. Marilah bersama kita membangun budaya positif untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak.
yang membahagiakan murid, bersatu menguatkan disiplin positif mewujudkan generasi muda yang tangguh dan berprestasi. Baik Bapak Ibu, ya sebelum saya mengakhiri, saya ingin meminta satu atau dua dari Bapak Ibu bisa maju ke depan untuk memberikan refleksi terkait materi ataupun apa yang sudah saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Oke, mungkin ada yang berkenan Bapak Ibu? Ya, Pak Arif, silakan. Bawa apa ya? Ya, boleh, silakan Pak Arif. Terima kasih sebelumnya Pak Ibu. Mungkin ini juga jadi acuan juga untuk yang belum CJP ya. Ya. Karena memang ternyata memang menuju CJP itu memang ada proses seperti ini ya Pak. Iya. Kita nah, ini jadi dari kami sih ya merasa terima kasih dengan adanya materi ini dan jadi pengetahuan juga buat kita ya Pak. Iya. Kita ya sebagai ketemu satu menerapkan apa yang sudah kami susurkan. Dan tapi di sini ada materi-materi yang menurut saya itu saya juga belum tahu ya Pak. Iya. Di sini kita seperti ada 5 posisi kontrol. Oke. Nah, di sini yang saya tahu kan hanya penghukum ya. Iya. Untuk rasa bersalah saya juga kurang begitu tahu kalau ternyata memang ada kita sebagai posisi teman, pemantau dan ini paling baru lagi teman manajer. Betul Pak. Nah, ini yang mungkin jadi kita bisa jadi landasan kita ya untuk kedepannya ketika nanti ada siswa yang bermasalah, itu bisa memposisikan diri kita sebagai manajer ini. Terus yang kedua itu ada keyakinan kelas tadi Pak. Oke, keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas di sini yang diharapkan itu ketika untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu ketika kita sudah sebagai guru itu merasakan ternyata cukup, tapi ternyata belum tentu cukup untuk siswa. Makanya kita harus bisa menanyakan dulu ke siswa apakah kita sudah bisa lanjut atau belum ke materi selanjutnya. Oke. Terus yang kedua yang ketiga ada kebutuhan murid ya Pak. Ya, saya juga baru tahu ternyata ya sebelum kita melakukan pembelajaran itu ternyata ya, si siswa ini atau si murid ini itu harus kita lengkapi dulu kebutuhan muridnya ini Pak. Iya. Karena saya juga baru tahu ini nanti jadi pedoman kita juga sebagai guru. Jadi kita harus berpatokan pada kebutuhan murid untuk pembelajaran. Iya. Oke. Terus yang terakhir itu ada segitiga restitusi tadi Pak. Ini. Nah, di sini saya juga baru tahu karena kita untuk mengelola siswa yang bermasalah ini kita juga harus berpatokan pada segitiga restitusi ini. Ada yang stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini jadi perbaikan kita nanti setelah ada siswa yang bermasalah kita bisa berpatokan kepada tiga atau segitiga restitusi. Siap. Paling itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mari. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas refleksinya dari Mari. Jadi saya kembali mereview lagi bahwasanya keyakinan kelas ini harus kita buat, harus kita sepakati bersama sebelum biasanya itu di proses awal pembelajaran di tahun ajaran pertama atau di pertemuan pertama kita bisa membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Tadi kalau Pak Ari sampaikan bahwasanya ternyata ketika contoh pada saat praktek di pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke job berikutnya, wah itu nggak bisa, kita harus menanyakan anak dulu ya. Mungkin izin saya luruskan bahwasanya keyakinan kelas ini haruslah kita buat ya, yang dimana keyakinan kelas ini tidak bisa menghambat ya ketika siswa memiliki daya berpikir lebih atau siswa yang lebih pintar, karena siswa itu kan ada yang belum pintar, menuju pintar dan sudah pintar. Ketika kita membuat keyakinan kelas, saya berikan contoh. Apabila modul 1 belum selesai, maka tidak dapat masuk atau belajar ke modul 2. Nah, di sini keyakinan kelas kita. Berarti kan ketika ada satu siswa yang memang pintar, ya dia sudah melampaui modul 1. Di pertemuan berikutnya kita harus fasilitasi masuk ke modul 2. Tapi untuk siswa yang belum paham atau belum tuntas, itu tetap masih mengerjakan modul 1. Yang mana tujuan nantinya itu semua akan tercapai pada akhir pembelajaran itu semua akan tercapai. Misalnya kita akan memaksimalkan kompetensi yang ada, menumbuh kembangkan sesuai dengan programnya. Ya, dari situ dimana mereka belajar itu tidak ada lagi yang namanya nilai minimal atau KKM. Ya, karena sesuai dengan kompetensi. Ketika nilai 50 kita harus berikan apresiasi kepada siswa tersebut. Kedepannya harus ditingkatkan. Seperti itu, ya.
Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, terlepas dari apakah setelah kegiatan ini kita masih bisa ngobrol atau bisa sharing, pasti bisa. Karena terlepas dari kegiatan ini ya kita masih tetap sharing. Saya pasti akan memberikan materi-materi yang saya dapat, saya akan sebarluaskan, yang mana yang akhirnya kita nanti akan bergerak dan kita bisa menggerakkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu, saya akhiri kegiatan hari ini dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.